ketika sudah bicara kebaikan dan keburukan, ini butuh pembeda. Pembeda itu namanya Furqan. Makanya yuk untuk meniti itu kita pelajari dulu dari Al-Furqan. Di Al-Furqan ada firman Allah. Al-Furqan itu ismun min asma'il Quran. Al-Furqan itu salah satu nama dari nama-nama Al-Quran. Nah, di Al-Quran surat Al-Imran ayat 118. Nah ya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Ya, waddu ma anittum. Ya. Qad badatil ba'da'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Ini Furqan. Artinya kita langsung aja lah ke poin ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udah pasti ya orang beriman lagi. Karena kita semua ngaku beriman. Nah, wis cocok keporong gitu ya. Orang beriman, la tatakhidu, janganlah kalian menjadikan. Tatakhidu itu kata asal dari akhoda, mana artinya tuh mengambil untuk dijadikan gitu. Lagi menjadikan. La tatakhidu, janganlah kalian menjadikan. Jadi kalau ada wawu alifnya itu kamu sekalian, Bu. Kalau nggak kamu sekalian, kalau satu wawu alifnya nggak ada. Itu ya. Nggak ada. Itu wawu alif tanda jamak. Bitonatan itu teman akrab, teman dekat, teman kepercayaan. Bitonah itu. Min dunikum, dari selain golongan kalian. Tuh, kan kita belum kenal, belum tahu gitu ya. Jadi supaya itu ya kita ketahui dulu lebih dekat. Siapa sebenarnya, ditanyakan dulu, ya kan, dengarkan dulu keterangannya, gitu ya. Kemudian dipelajari dulu, dicoba lah kalau memang itu, kalau perlu dijalanin. Oh, kok ini negatif, berarti teman yang tidak baik. Kalau belum kan namanya jadi prasangka. Ya, makanya jangan kau jadikan teman akrab, teman dekat kepada orang-orang yang bukan dari golongan kalian. Nah, kalau ini udah teman dekat, akrab gitu. Ini caranya membedakan Furqannya. Ya, jangan teliti dulu, di ini dulu, ya kan belum kenal. Ada tamu yang dikenal, ada tamu yang tidak dikenal. Telepon aja, Bu. Saya sering tanya Bet ada telepon nih. Saya kalau nggak saya terima, takut nanti di sana prasangka saya itu kiai sombong. Di telepon aja susah, nggak mau ngangkat, padahal aktif. Tetapi di sini nggak jelas siapa penelponnya. Kan kalau zaman dulu ya tertipu wajar. Karena penelpon nggak ketahuan. Kalau zaman telepon kuno kering halo, mau nggak mau harus halo. Tapi sekarang penelpon bisa muncul namanya plus gambar orangnya. Nah, saya kalau muncul telepon ada nomornya cukup jelas, tapi di bawahnya Indonesia itu akeh rek wonge berapa juta, 280 juta. Iki kalau Indonesia ini sopo? Nggak kenal. Nah, hati-hati ketika kita nerima telepon yang tidak dikenal. Kebanyakan yang tertipu itu habis nerima telepon orang yang tidak dikenal, atau kenalan dengan orang yang tidak jelas, bukan orang dekat kita, bukan orang kita. Paham ya? Jangan dijadikan bitona. Oh, nggak kenal kok dijadikan teman dekat. Teliti dulu, harus ada Furqan. Siapa tamu itu? Ini belum didengar, belum apa, udah netting duluan, sikapnya akhirnya a priori. Ini bahaya ya.
rinci dulu. Jadi itu caranya. Kalau kamu beriman, lata itu bitonatan menjunikum, jangan kau jadikan teman dekat, teman akrab, teman kepercayaan selain orang-orang yang ada di kalangan kalian yang sudah kita kenal dekat. Kalau sama dengan dekat kok masih netting. Saya kan kenal Bu Wiji, masa saya harus netting sama Bu Wiji. Saya kenal Bu Sri, masa saya harus netting, atau prasangka buruk sama Bu Sri. Antar ditipu sama Bu Sri, maka ada tampang penipu Bu Sri begini. Ngomongnya jelas, alamatnya jelas. Yang ngasih informasi Bu Sri, Bu Sobari, aku kenal teman dekat kok. Ini kita jadikan teman kepercayaan. Kalau yang tidak, jangan. Udah tahu nggak kenal, dilayanin, ya udah, dipercaya. Ujung-ujungnya nah dengan alasan ini akhirnya sama kiainya juga trauma terus netting sama kiainya gitu loh. Lu ngaji bertahun-tahun kan kalau kiainya kok dinettingin kiainya nggak pantas ya loh. Sesama sama netting kan nggak pantas. Kalau ada apa-apa saya berusaha bersikap terbuka. Ibu silahkan kritik saya, ngeyel sama saya, bantah saya, tegur saya, kan kurang gimana? Saya suka bercanda, dekat, dibandingkan dulu saya nggak bisa begini. Tetapi kedekatan ini bukan berarti orang boleh suhul adab. Karena adab itu penting, apalagi di dalam urusan ilmu. Ya, di taklim mutalim itu santri semua diajarin adab dulu, adab murid terhadap guru itu nomor 1. Supaya salah satunya jangan pernah netting. Karena netting itu di samping dosa, ilmu yang diterima tidak akan membawa keberkahan, mendingan leren. Makanya guru itu dipilih, nah nggak yakin ojo. Jadi loh, paham nggak? Gitu ini, ayo kita. Makanya saya kan nggak pernah menghubung-hubung apa, tanya jamaahnya berapa, nggak pernah, nggak masalah. Murid 2 tapi bener serius, nah itu lebih berkah daripada banyak netting semua. Itu kan nambah ngajak dosa berjamaah, itu penyakit menular. Coba sama netting sama orang terus ngomong, nanti iya sih, iya, nanti sekampung kumpul tambah rame. Beneran. Kalau misalkan berbuat sesuatu di kampung ini, ada yang marah 1 orang, nanti 5 orang ikut membenci, sekampung ngomongin kita semua. Sadari itu. Terus jadi fitnah. Paham ya Bu? Nah ini jangan terjadi di antara kita. Ini penyakit yang harus diobati sebelum menular. Makanya dokter harus paham. Jangan dokter nanya, sakit apa Bu? Tak tahu, gua lagi ke dokter. Kalau gua tahu sakit apa, ngapain ke dokter? Kan gitu. Nanya. Nah ini penyakitmu gitu. Ini harus diobati. Caranya muatabah. Ya, terus kalau perlu datengin minta maaf sama orang yang dinettingin. Betul nggak? Baca surat Al-Hujurat daripada disamakan dengan makin jangkrik daging bangkai saudaranya terus. Ya benar tuh. Ini mukasa bukan untuk siapa-siapa ya Bu, untuk diri kita masing-masing, untuk saya terutama. Saya juga manusia, kok kiai juga manusia, rocker juga sama manusia mah. Makanya harus saling mengingatkan, saling menasih. Jangan orang ngasih nasihat dianggap ngomelin. Saya ngomel gak ini? Hah? Ngajak berpikir muhasabah itu, ayo merenungkan tentang diri kita masing-masing supaya kita tidak banyak ngurusin orang. Ingat, nanti di hadapan Allah Bu, yang ditanya, yang dipertanggungjawabkan diri kita sendiri apa orang lain? Diri kita sendiri. Kenapa sampai lebih banyak ngurusin orang lain daripada diri sendiri? Kita nggak pernah ditanya tentang orang lain. Dengan benar, saya serius begini Bu, saya tanggung jawab atas keluarga besar saya. Ibu enak loh. Oh, kamu hidupnya di sini apa kamu nggak ngaji? Ya masa pengajinya Pak Warto? Anteng, saya yang harus maju pengadilan Tuhan. Benar itu, yang kerudung hitam itu muridmu.
Bener ya Allah, kok kelakuan kau masih gitu? Ngajinya jarang-jarang, aku yang jawabnya gampang aja. Ditandain. Ditandain. Loh, rasional apa tidak? Masuk akal apa tidak? Ini gampang saya. Ya kan? Loh, nanti kalau saya gini loh, saya ada guru saya loh, kok kamu ngajarin muridku begitu? Iya, karena kamu dan saya diajari guru saya. Siapa? Pak Ustadz Muhammad Saleh, Pak Ustadz Muhammad Saleh masih yang seru. Bener kamu dulu ngaji sama Pak Wato? Iya, kok ajarnya Pak Wato? Gitu, dulu waktu di Man. Itu perlunya masalah ilmu dibutuhkan sanad, bukan nasab. Urusan ilmu itu urusan sanad, sambungannya nyampe nggak ke Rasulullah, karena yang kita bawa risalah dari Rasul supaya bisa dipertanggungjawabkan. Kita di sini ngaji jangan kalau di sini ngajinya beda sama yang umum. Ini bukan kajian umum. Yang ngaji di sini kan orang Riyadhus Shalihin semua kan. Pengajian umum itu nanti maulid. Yang ngajinya umum-umum aja. Ya ratiban, maulidan, yasinan, udah tahlilan. Itu umum. Ini semua diijazahkan. Saya semua ilmu diijazahkan. Saya ngaji Al-Quran sama almarhum Warok Kiai saya, ya, almarhum Bapak Ali Mutarem Yudi. Beliau itu muridnya Syekhul Akbar Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang namanya Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Maroki. Itu gurunya Kiai saya. Sanad saya nyambung sampai Muslim. Ibrahim Yahya, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Ahmad Qadir sampai terus sampai Rasul, sampai ke Syekh Abdul Qadir. Jadi ini dipertanggungjawabkan. Sampai nyari yasinan beri kaki 5 banyak itu, terus ada tahlilannya, ijazah itu. Kenapa saya istighosahnya kok beda dengan istighosah umum, termasuk yang diamal di NU? Ini juga nggak nyimpang dari NU, tapi ijazahan. Saya diijazahin Bu, kobil itu dulu saya nyari. Makanya saya nggak rubah. Tulisan langsung itu. Kemudian saya fotokopi. Manaqib yang kita baca, itu ijazah karena itu amalan Thariqah Qadiriyah. Makanya manaqibnya Syekh Abdul Qadir. Makanya orang mungkin pikir, oh Padepokan itu lain, bukan alirannya lain. Sampeyan yang belum paham agama. Teman ngajinya yang umum-umum begitu, sumbernya dari kaki 5. Jadi ilmu itu sanad, bukan nasab. Sama mulia karena ilmu, karena sanadnya jelas. Tapi kalau nasab tidak jaminan kemuliaan orang. Buktinya anaknya Nabi Nuh celaka. Gini betul. Oh cuma mentang-mentang mantunya kiai itu, wah mantunya kiai, lu kagak ngaji geblek juga lu nanti, gak kena anak, gak dapet anak. Jadi enaknya begitu Bu. Makanya ada murabi, makanya kalau kita tawasul murabi ruhina, pembimbing apa? Rohani. Makanya ini urusan rohani semua apa ada jasmani? Nggak ada saya bahas jasmani kan? Penyakit dalam semua apa tidak? Itu dia. Namanya jauh salikin beda dengan solihin. Soleh itu ibu mau kerudungan begini terus tiap pergi belanja itu udah dianggap orang solehah. Sergap sholat, apa meneh kalau mau habis sholat subuh muter-muter tasbih keliling gang sambil beli nasi uduk itu, wah solehah banget itu. Dia kan bilang, wih solehah banget. Padahal belum tentu, solehah ditentukan dengan ilmu. Amal yang didasari ilmu. Muncul suatu keyakinan yang disebut iman. Makanya madrasah apapun motonya tanya Bu Ustazah. Berarti iman, ilmu, amal. Itu yang amal soleh. Jadi amal soleh itu perbuatan kita yang dilandasi dengan pengetahuan yang kita pahami kemudian dipraktekkan. Nah, ilmu itu bisa didapatkan dari mendengar, menyaksikan, kemudian dipelajari, dicoba, lalu dijalani. Kita dapat ilmu di situ, itu amal soleh. Ibu dagang itu amal soleh kalau dagangnya pakai ilmu. Dagang yang bisa jadi salah karena ada unsur riba di dalamnya karena dia tidak mendasarkan ilmu waktu berdagang. Apa dikira oh dagang urusan dunia Pak, jangan loh ya.
Ini justru ayo kita dakwah itu, dakwah ilallah dalam urusan dunia mazru'atul akhirah. Dunia ini sawah ladangnya akhirat. Kalau kita habis nanem kemudian berharap panen, wajar apa tidak? Wajar. Loh, enggak nanem pengen panen, wajar apa enggak? Kurang ajar. Maling nanti ujung-ujungnya. Nanem enggak panen dari mana? Tolong kebun orang. Maling bisa. Ini betul? Besarnya dah. Lah iya. Enggak, ini bisa diterima akal apa tidak? Bisa akal kita bisa terima. Nah, ini perlunya berakal, makanya syarat wajib di dalam Islam: 1 Islam, 2 berakal, 3 ini balik semua kan? Berakal semua kan? Wajib nggak menerima ilmu gini? Wajib. Jangan ngaji sama nggak ngaji sama aja. Ngajinya tuh muhasabatul nafsi, muhasabatul imaniyah. Yang dibaca ya adalah binamamu, tepuk dada menjadi orang beriman. Ujung-ujungnya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan banyak orang-orang yang ngaku saya beriman pada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, dia bukan orang beriman. Tapi dia ngaku iman, namanya munafik. Ucapan dan hatinya jauh panggang daripada kita itu kayak kedondong, di dalamnya jerawut. Makanya usahakan di dalam sholat latihan supaya apa yang kita ucapkan tertunjang ke ini sebelah kiri. Ini adalah latifatul qalbi yang biasa kita la ilaha illallah itu dikira qauliyah kan la ilaha illallah. Jadi untuk Allahu Akbar. Jangan kemana-mana. Ini adalah latifatul qalbi. Yang dalam hadis katakan qalbul mukmin baitullah. Allah. Jangan kemana-mana. Fokus, harus introvert. Fokus pada diri kita sebagai kaum Allah, kita sedang ngadep kepada majikan. Gitu, paham ya? Wis sholatnya jinggo latihan fokus. Gue lagi sholat. Gak ada urusan sama siapa. Waktu Bismillah Birrahman Ar-Rahman Ar-Rahim dia juga. Gini benar. Ar-Rahman siapa? Allah juga. Ar-Rahim Allah juga. Kita punya zikir ismudat. Zikirnya apa? Pali. Apa itu takurban Allah bi zikri ismidat. Wallahu la ilaha illa huwa. Woi, tak kira saking khususnya nggak tahunya ketiduran. Ya Allah, ya Rob. Guys, aku ya khusnudon karena Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hatinya tenang, saking tenangnya sampai temanya ada kita dibimbing untuk zikir itu supaya fokus ke sini. Ar-Rahman Allah juga, Ar-Rahim Allah juga, Maliki Allah juga. Baru iya karena butuh, banyak karena kain ngamuro dhisik baru njaluk tulung. Nyambut gawe dulu baru berharap. Gitu ya, biar nggak ketipu. Berharap punya uang banyak tapi nggak mau kerja. Akhirnya apa? Dapat itu. Kamu itu titipin dia uang 1 juta, nanti seminggu jadi 10 juta. Ketipu betul? Kok nggak nyambut gawe kok? Akhirnya ketipu apa tidak? Ketipu. Sekarang banyak macam-macam. Nah, hal-hal seperti itu harus introspeksi diri. Kita yang teledor. Makanya dipelajari lah. Sekarang itu era digital. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan digital, kita ketinggalan jauh mana-mana. Sekarang jualan aja pakai digital. Nah, pesen nasi goreng pakai digital. Soalnya kalau Pak Wato itu kalau pengen enak, udah tenang aja udah nyampe sendiri, dia antar sampai ke atas tinggal makan. tinggal tutur. Mau dibuktikan sekarang. Ayo ntar habis lagi di bawah aku tak lucu bisa kok digital kok. Nah kalau nggak kita ketipu karena kita apa? Gagap teknologi. Oke, ya. Jadi hati-hati ini furqonnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum.
jangan jadikan teman dekat teman yang dipercaya selain dari orang-orang yang diantara kalian. Kita kenal dekat kalau ini titip lah, titip duit sama Buji itu kan sudah ada dia, titip 500 bisa ditambahin 100 kok. Salah ngitung, sengaja ditambahin itu kan nggak ngerti. Siapa tahu yang uang 500 itu dibelanjain apa atau dapat untung jadi 700, jadi kita dikasih 100 kan kita nggak tahu ya. Coba aja tuh. Bisa dong gitu ya. Nah, urusan dunia Pak, tapi untuk akhir, karena dunia ini jembatan, kecuali kita dunia hanya untuk memperkaya diri dan lain sebagainya. Oke ya, itu begitu. Nah, kemudian alasannya pasin aja. Nah, layak lunakum, ya layak lunakum itu mereka itu layak lu, itu tidak henti-hentinya, ya, tidak segan-segan, terus-terusan, ya. Kobalan untuk menyusahkan, layak lunakum. Dia tahu tidak henti-hentinya, terus-terusan, kobalan terus-terusan. Untuk apa? Membuat kamu susah. Kenapa? Kita satu nggak kenal alamatnya di mana, nanti begitu ini itu, ya kan? Taruhlah kita percaya, ya kan? Misalnya begini, saya sering Bu ya, saya sering melayani orang, biasanya mahasiswa yang sedang skripsi, itu kesulitan bikin skripsi. Akhirnya ada ngetren bikin skripsi itu lewat apa namanya joki. Jadi sekarang itu banyak sarjana joki itu banyak. Pernah ada yang datang ke sini mau bikin skripsi, mungkin karena emang dia nggak pintar sebetulnya, kuliahnya juga saya naik dulu kok. Saya tahu nanti tiba-tiba harus skripsi gitu ya. Bingung bagaimana cara bikin skripsi kan bingung. Akhirnya cari joki, ketemu joki, dimintain uang muka dulu 4 juta. Kasih 4 juta. Tungguin aja. Skripsi nggak jadi-jadi. Tanda tanya nggak? Oh belum jadi. Berusaha untuk menanyakan, ditanyakan, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibales, diparani ke rumahnya nggak ada, hilang tuh 4 juta. Kenapa? Bukan teman dekat. Ngadu ke sini tuh tempat orang pusing Bu, udah susah kepepet baru ke Pak Warto, lagi seneng mah lupa. Ya. Oh iya Pak Warto. Coba kalau lagi makan di mana-mana, padahal Pak Warto itu kalau makan dia inget duit kan tuh. Tak takok-takok nih. Ya kan? Kesini. Nah namanya kita sesama otak ya kan. Begitu kesini kebetulan saya ada ponaan. Kalau saya nggak sempat gitu, kemudian mengarahkan, bimbing saya bisa dampingin, tapi biar aja Arin yang bikin. Akhirnya ponaan saya yang bikin skripsi. Itu. Padahal kalau bikin itu 8 juta Bu kalau ke joki itu. Nah begitu selesai, alah matur nuwun lali. Ngono ya diwisuda itu kan diwisuda. Jokian itu. Tapi kalau zaman Ibu, zaman Pak Salim, zaman dulu nggak ada joki. Makanya untuk sarjana itu kadang bisa 6 tahun ya Bu ya. Wah saya ini 2 tahun itu. Udah ya. Jadi itu alasannya Bu ya. Makanya jangan engkau jadikan teman dekat, teman kepercayaan orang-orang yang selain dari teman dekat kita. Diteliti, kecuali kalau dia memang udah ini ya, itu satu itu udah jelas gitu. Kemudian nah, kita kebut wadu ma'anitum ya, wadu itu mereka menginginkan, wadu itu suka, wadu itu seneng, mawadah kita, dia menginginkan, dia berharap, wadu, wadat gitu ya, makanya pakai tasdid, wadu, mereka itu mengharapkan, sangat amat mengharapkan ma'anitum, kehancuran kalian. Dia sengaja untuk membuat kalian itu hancur, minimal akidahnya, apanya gitu ya. Jadi dia ada niat negatif. Tuh, dikhawatirkan kalau orang yang kita nggak kenal, kita belum deket, belum apa,
kok dijadikan kepercayaan. Itu makanya kita harus dengar dulu apa dulu. Kalau negatif jangan dijadikan tempat kita kepercayaan, jangan dipercaya. Ya, itu alasannya kan ya, itu nanti merusak kita. Ya. Kot badatil bakdohu. Sungguh telah nyata ya badat itu. Al bakdohu itu bakdo godok itu kebencian. Telah nyata kebencian mereka itu kepada kita. Itu artinya orang-orang yang bukan kelompok kita. Kita kan zaman sekarang itu banyak yang do Islam kayaknya paling suci dewi itu kita dimusuhin ya kan, dibeka-bekakan, dikafir-kafirkan ya apa. Gitu. Banyak apalagi yang bukan orang Islam kan gitu. Ya kita lihat itu. Kalau dia baik ya kita baik ya. Walaupun dia ini tetap kita baik. Gitu kan, tetapi jangan dipercaya kalau bukan orang kita. Tapi kalau dia udah orang kita sudah tahu, kita sudah pelajari kebenarannya jelas, ya nggak usah netting. Nah, itu loh perlunya netting itu ini furqonnya, dilihat dulu. Dia teman dekat apa bukan? Kalau teman dekat ya min abahihim, jadi mereka itu telah nyata kebenciannya min abahihim yang muncul dari mulut mereka. Abahihim itu omongannya itu jelas ya kan, juga ngenakin tahlilan bid'ah ya kan, daripada makan berkatnya lebih baik makan daging ya kan. Ini makan berkat orang tahlilan kan dulu banyak itu kelompok-kelompok itu. Kebencian yang ditebarkan banyak zaman sekarang. Makanya umatnya sekarang jadi bingung karena Allah di atas-atasannya begitu, ulamanya pada begitu, nggak ada kejelasan, ya kan? Ribut masing-masing. Terus faktanya kita harus ngikut yang mana? Bingung. Umaroknya juga begitu, di kalangan elit politik begini terus sing bener sing di kabeh bubun. Terus pada berantem. Ya kan? Nah kita yang di bawah, makanya kita harus punya kepribadian. Dua kepribadian itu dijaga. Kita introspeksi diri. Oh saya kok sedang introvert, saya nggak boleh ini. Nanti dampaknya negatif. Cara harus ekstrovert. Urusan ini saya nggak boleh ekstrovert nih, saya harus rubah. Cara harus introvert. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Urusan apa gitu ya? Nah ini urusannya itu tadi. Ini furqonnya. Nah, kemudian wama tukfi suduruhum akbar. Wama tukfi itu dan apa yang tersembunyi. Kofi itu sembunyi. Adalah sifatul kofi itu sangat tersembunyi. Ya, dan tersembunyi. Dan apa yang tersembunyi suduruhum di dalam hatinya akbar itu lebih besar. Ketoke baik, tapi di sini menyembunyikan sesuatu yang sangat besar untuk merusak kita, menghancurkan kita, untuk memusuhi kita. Ada kebencian dalam hatinya itu besar. Hati-hati orang-orang kayak gitu. Ya, pergaulan ini akan kita jumpai lah tipe-tipe itu. Makanya kita harus waspada. Harus ada furqon. Kemudian qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'lamun. Qad bayyana, benar-benar, qad itu takkid ya, harfu taukid. Qad benar-benar sungguh-sungguh bayyana ditambah nun taukid sakilah ditandai tasjid. Itu litahakukil wuku, menyatakan kepastian. Qad bayyana sungguh-sungguh benar-benar telah nyata, telah jelas gamblang ya. Lakum bagi kalian semua al ayati, ayat-ayat Allah telah jelas, sudah dijelaskan, apalagi sudah dipisah menjadi khusus. Ayat ya ayyuhalladzina amanu ditulis secara khusus satu buku untuk dijadikan jelas benar, gamblang, nyata. Nah ini jadi furqan, insya Allah bahwa perlu perubahan. In kuntum ta'qilun, jika kalian mau menggunakan akal, mau merenung, mau berpikir, ada apa-apa kita dengar dulu, kita pelajari, kita tafakuri, baru kita sikapi. Jangan keburu-buru buruk sangka, dan jangan juga buru-buru percaya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan?
Nah, kalau tahu jawabannya kita terobong. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faqtubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.